wayang itu dari bahasa Jawa, pewayangan atau bayangan. Bayangan. Jadi wayang adalah pertunjukan bayang-bayang. Bukan bayang-bayang. Didelok teko burine kelir saiki ya ora seneng. Itu ndelok sigen ae. Sekarang bahkan mungkin untuk ada pementasan bukan yang ditanyakan bukan dalangnya siapa, sindennya siapa. Alokasi dana terutama untuk bapak-bapak yang ada di Disbudpar karena wayang ya harus ditambahi lah. On the way, on the warga, ngobrol asik sambil tertawa. On the way, on the warga, ngobrol asik sambil tertawa. On the way, on the warga, info dan fakta via media. On the way bersama 24 media. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang sangat istimewa, terutama bagi saya. Istimewanya karena diperkenankan mampir di rumahnya seorang dalang wayang friend, yang bisa dikatakan salah satu dalang seniornya di Banyuwangi, bareng Ki Qoib Siswoyo. Selamat sore ya. Selamat sore. Oh, selamat sore. Iya, Mas. Kabarnya gimana? Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Terus untuk kesibukannya akhir-akhir ini ngapain mawon? Kesibukan sehari-hari ya mengajar. Oh, mengajar di sekolah, sekolah dasar. Di sekolah dasar. Jadi guru gitu loh, Mas. Jadi guru. Iya. Guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar. Iya. Ki Siswoyo ini rumahnya di ini friend, di Sumberayu, di Kecamatan Moncar. Nggih. Ya, Sumber Beras. Sumber Beras di Kecamatan Moncar. Lebih tepatnya di Pasar Sumber Beras masuk ke timur. Ya. Nggih, sebelum ngobrol-ngobrol tentang wayang niki nggih. Saya penasaran niki arti dari sebuah kata wayang itu atau yang wayang itu ada filosofinya apa pembuatan sebenarnya? Oh gitu, ya. Ada beberapa sumber yang menceritakan tentang wayang. Jadi bahwa wayang itu dari bahasa Jawa pewayangan atau bayangan. Jadi wayang adalah pertunjukan bayang-bayang. Bukan bayang-bayang. Makanya di dalam pagelaran wayang itu kalau dulu itu yang dilihat itu bayangan dari belakang layar, dari belakang kelir. Kalau dalangnya menghadap ke sini, yang nonton di sana. Di depan, gitu. ya. Jadi makanya wayang kan ditatah bolong-bolong gini kan supaya bayangannya kalau lihat sorot lampu ada bayangannya. Jadi yang dilihat bayangannya gitu. Bayangannya. Ya. Terus makin kesini kan makin ini makin pentasnya juga makin besar. Terus sorotan lampunya kan sekarang juga dari depan kan juga diambil bayangannya itu Ya. Kebanyakan kan bayangannya. Terus wayang sendiri itu sebenarnya kesenian ini berasal dari mana sebenarnya Kalau wayang itu sebenarnya ya kesenian asli Indonesia. Enggak, awal mulanya begini. Wayang itu saya katakan tadi pertunjukan bayang-bayang. Awal mulanya di zaman kuno dulu, di zaman dulu bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah membuat satu pertunjukan yang namanya wayang atau pertunjukan bayang-bayang. Kisahnya kisah kepahlawanan atau epos tentang cerita-cerita kepahlawanan nenek moyang zaman dulu. Sebelum masuknya peradaban Hindu-Buddha di Indonesia atau di tanah Jawa. Gitu. Nah, dalam perkembangannya setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia membawa epos Ramayana dan Mahabharata. Dan karena orang Jawa itu pawaan segoro, artinya pawaan segoro itu bisa dimasuki oleh apapun. Apakah itu kebudayaan, kesenian, agama dan sebagainya, itu bisa masuk ke Jawa. Nah, epos Ramayana dan Mahabharata itu dianggap lebih sistematis, terus lebih cocok dan sebagainya. Akhirnya dalam perkembangannya epos Ramayana dan Mahabharata itu yang
menjadi satu rujukan utama pada pertunjukan wayang, gitu sampai sekarang. Gitu. Terus untuk ini Gigi, kan bahkan kalau menengok apalagi berkibar dari ceritanya Ki Siswoyo tadi kan berhadapan di era-era sebelum Hindu Buddha masuk. Lah padahal ini bukan pantangan, cuman saya kan pernah juga membaca di situ kan dijelaskan bahwasanya kalau di agama Muslim itu kan menjadi salah satu trik atau cara dari Sunan siapa ya? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kan untuk juga berinteraksi dengan jamaahnya kan ngoten begitu. Iya. Apa cerita-cerita seperti itu juga dipelajari oleh seorang dalang Ki? Iya, iya. Jadi begini. Karena wayang dan ajaran Jawa atau budaya Jawa itu, Mahabharata Ramayana itu mempunyai kesamaan yang hampir sama, 99% lah hampir sama. Jadi keluasan dari sebuah wadah yang namanya epos Mahabharata dan Ramayana itu bisa digunakan untuk apa saja, termasuk untuk siar agama. Nah, di zaman wali seperti Sunan Kalijaga, karena beliau itu terah Jawa, dengan orang Jawa, dia lebih bisa adaptif dengan masyarakat sekitar, masyarakat waktu itu, sehingga wong iki seneng wayang, ge nglumpukne wong penak iki, aku tak belajar dalang, gitu. Aku tak dalang dengan sebuah cerita biar orang-orang datang. Nah, setelah orang datang, kira-kira Jeneng Sunan Kalijaga waktu itu menggelar sebuah cerita wayang, diberi ajaran-ajaran di dalam pagelaran itu diberikan satu sisipan-sisipan ajaran-ajaran agama Islam. Gitu. Untuk siar itu. Sehingga di dalam satu kisah dan sejarah kan Sunan Kalijaga itu kan yang paling lekat di hati masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Ya, itu. Contohnya seperti itu. Kalau untuk perbedaannya Ki, menjadi seorang dalang wayang pun kan juga ada wayang golek, terus wayang kulit, terus dan mungkin beberapa di daerah lain kan ada versinya masing-masing. Untuk perbedaannya apa Ki? Untuk menjadi dalang semisal wayang golek dengan wayang kulit, apa ada kesamaan apa mboten Ki? Gini, kalau wayang golek dan wayang kulit itu kesamaannya di ceritanya. Di ceritanya. Mengambil Ramayana atau Mahabharata. Tapi di sisi lain, di sisi gending, di sisi model wayangnya juga sudah beda. Mereka boneka, kita cuma kulit dan sebagainya. Itu banyak sekali perbedaannya. Yang lebih beragam itu wayang kulit dari banyak versi atau gagrak. Umpamanya wayang kulit versi Surakarta atau Solo. Itu dengan versi Jogja sudah berbeda. Gitu. Terus ada lagi wayang versi Banyumas. Banyumas beda lagi beda. Wayang versi Cirebon beda lagi. Terus wayang versi Jawa Timuran, wayang Jedong Surabaya itu beda lagi. Tetapi perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Mungkin pada gambar wayang, terus bahasa yang dipakai, terus gending iringan yang dipakai itu banyak perbedaan. Yang diambil di dalang-dalang di Banyuwangi sendiri itu dari yang mana? Kalau Banyuwangi itu mayoritas dalang versi Surakarta, versi Solo, versi Solo. Kejawen ya berarti ya? Kebanyakan kejawen. Kalau dulu di masa saya awal-awal belajar dalang itu masih ada beberapa dalang versi Jogja, dalam Mentaraman. Di Jatirejo itu ada guru saya Pak Yadirame, terus ada Pak Diono, terus itu di Jogja sana itu. Di Jatirejo sini. Jatirejo sini ya. Tapi itu terah dalang Jogja seperti Pak Adi Sugito, Pak Timur Adi Praitno, bahkan Dimas Seno Nugroho almarhum itu masih ada kekerabatan dengan Pak Yadi yang di Pak Yadi Jatirejo. Jatirejo itu masih ada itu. Pak Adi Sugito masih ada kekerabatan itu. Karena saya dulu awal-awal belajar dalang juga pada beliau Pak Yadi di Jatirejo itu. Kalau awal, nah ini masalah awal-awal ini Ki. Awal-awalnya tertarik Ki di dunia perwayangan, di dunia dalang, terus memutuskan untuk menjadi seorang dalang itu bisa diceritakan sedikit nggak Ki? Bisa. Berdasarkan apa? Iya. Jadi sejak kecil
suka wayang. Dan anak-anak di masa kecil saya dulu rata-rata suka wayang karena tontonan yang ada hanya wayang, jaranan, ketoprak, janger, labloro gitu. Dan yang paling sering itu wayang kulit. Jadi rata-rata anak-anak dulu itu suka pada wayang. Nah, dari seneng itu akhirnya umur semakin tambah, jadi remaja dan sebagainya, kok punya cita-cita untuk jadi dalang. Gitu. Jadi orang dalang. Tahun berapa itu, Ki? Tahun awal-awal 90-an. Awal 90-an. Jadi gini, ketika itu saya punya tangga dalang di sini, almarhum Pak Bowo. Saya pernah datang ke situ. Pak, kula jenengan belajarin dalang. Sekolah C sekolah C tutupno. Belajar dalang itu gampang, sok belajari gitu. Terus saya ke SPG Pandan. Di situ ada tetangga kos saya namanya Pak Umres. Saya datang ke situ. Pak, kula jenengan belajarin dalang toh, Pak? Alah, kowe iki sekolah WC. Gampang belajar dalang. Kalau tutup sekolah belajar dalang. Minggu sekolah belajar dalang, ku sekolah mulai malah ora tutup rugi. Nah, setelah lulus SPG atau SLTA, taraf SLTA sekarang, hampir lupa dengan dunia wayang, bal-balan, sepak bola sama teman-teman. Remaja pada umumnya. Nah, terus waktu itu saya kenal dengan seorang dalang muda namanya Mas Lejar Handoyo. Yang sekarang di Curah Jati. Oh, di Curah Jati itu. Nah, itu pas datang ke sini mencari saudaranya kan mainnya ke sini dulane rene lah. Namanya Pak Mat itu. Pas waktu itu saya pegang wayang Irawan, wayang dari SPG dikasih guru. Oh, dikasih. Dolanan wayang. Seneng wayang, Sis? Nggih, Pak. Pak Enes. Ora tadi dalang ditenono we. Gitu, namanya Pak Hadi dulu. Pas saya dolanan wayang ini nang omah, dolanan wayang Mas Lejar itu datang. Nun, monggo. Kok dolanan wayang apa pengen dadi dalang loh, Mas? Iya, Mas, tapi pengen dadi dalang tapi orang ngerti carane lek guru ning ndi. Aku ya belajar dalang, belajar karo aku. Wah, rinde asu digite. Tahu artinya? Nah niku, Pak. Rinde asu digite iki asu ki nek digitik kan playune banter. Nggih. Bantere playune asu iki mesti darani rinde saking senenge duwe kanca dalang kuwi mau. Oh iya, Mas. Wis ning ndi dolan dengan Mas Lejar itu karena dia sudah bisa dalang, belajar. Terus setelah itu kenal sama dengan yang mana Pak Jimun. Pak Jimun itu seorang pengendang, rumahnya Pelampang sih. Oh, nggih. Pengen belajar dalang loh, Mas. Nggih, Lek, dolanan ning omah. Gitu saya ke sana. Kowe lek belajar ning dalang ku suwi. Napa? Yo ditinggal sibuk dalang. Dolanan ning omah lek aku kan gak. Ning dalang kan yo, dalang itu orang yang berwibawa. Iya. Penuh dengan tata krama dan sebagainya. Awakmu kan yo sungkan ngene. Pak Yati dan sebagainya kan yo karena dalang besar ya kan serba terbatas ruang geraknya. Dalang munafik wis. Nah, akhirnya ke sana ke Pak Jimun itu belajar dalang. Terus ya waktu tahun 91 akhir Agustus 31 Agustus tahun 1991 itu awal dalang malam balai desa sini. Masih ingat sampai tanggalnya deh. Apa sejarah ya? Wes dalang sak dalang-dalangnya wes. Ya namanya baru belajar ya banyak kesalahan tapi tidak peduli dengan itu, pede saja wes itu sangat senengnya. Nah itu awal-awalnya seperti itu. Nah setelah itu sama Pak Jimun itu dibilang gini, aku belajari dalang gue wis iso dalang sak rupan-rupan. Bukti ini wis iso pentas. Nggih. Lek kowe pengen dadi dalang sing apik, ya meguru ning dalang sing apik. Terus saya tanya, "Sopo, Lek?" Tak duduhi pilihan loro. Siji Pak Wondo, loro Pak Karno. Pak Karno Wadung dan Pak Wondo Blambangan. Iya. Terus kira-kira milih ndi, Lek? Pak Wondo ae cedhek. Pak Karno Wadung. Nggih, ada. Pak Wondo ae. Pak Wondo iki dalang laris, dalang pinter, dalang berwibawa. Tapi anak-anak masa itu ya, dan wibawa dalang saat itu memang beda dengan sekarang. Sekarang kan lebih familiar, hai dan sebagainya. Kalau dalang dulu kan Meriayeni, wibawa dan sebagainya. Iya, wibawa. Mau datang ke rumah Pak Wondo itu ancang-ancang itu berbulan-bulan, wani apa ora begitu. Itu tata kramanya kan juga dijaga banget kalau seorang dalang. Terus akhirnya sangke pengine si bocah ki mau wis mantal nih Pak Wondo. Akhirnya belajar di sana, ketemu dengan ya segenerasi saya, satu katakanlah usia 4 tahun di bawah saya. Itu
Dik Pras Kedawung. Gelarnya sekarang Ki Prasetyo Anom. Oh, nggih. Itu jadi muridnya Pak Wondo dulu. Sehingga saya punya teman itu Dik Pras itu. Wes ngalor ngidul wis. Nek ngarani wong Jawa gandeng jembut. Saking senenge, ora tau sapa mah. Ya, contohnya seperti itu. Setelah di Pak Wondo di situ ketemu dengan yogo-yogo waranggono yang pinter-pinter. Iya. Semakin seneng gitu, semakin seneng. Tersalurkan hobi, cita-cita tersalurkan akhirnya Pak ya. Itu sudah bisa saya katakan benar-benar terjun di dunia pedalangan, belajar dalang wis. Terus untuk awal selain itu tadi kan masih katakan kan masih dalang yang main-main di balai desa yang tadi jenengan bilang ya. Dalang sungguhan. Dalang sungguhan itu ya. Dalang sungguhan bukan dalang main-main. Tapi mungkin ilmu dalangnya masih kurang. Iya, masih sangat terbatas. Tapi ya wayangan ditangkap dengan dana yang memadai gitu. Penontonnya luar biasa jenenge bocah tas dalang. Nek belajar kapan? Karena saya belajar dalang kan diam-diam. Tonggo dulu orang yang ngerti. Orang yang ngerti. Jadi waktu itu saya kan pernah dinasihati oleh guru saya tentang perjalanan diam-diam. Mungkin arep popo aja ngomong-ngomong ini dhisik. Engko tambar. Wis kadung ngomong ini gak dadi sin. Nah, akhirnya perjalanan diam-diam itu. Sehingga saya pentas pertama itu mosok siswa dalang. Nek Kang Temane sono iso dadan delok teko wong desa dan sebagainya. Jadi, saya pertama kali suluk itu banyak orang menangis. Terharu. Oh, terharu. Iyalah kok ya iso dalang ngono-ngono. Biasanya sobone lapangan. Kudu jadi bal-bal kadang kan yo gasaan dan sebagainya gitu. Nah, gitu. Terus itu dibayar, Pak? Dibayar. Saya masih ingat tanggapan wayangan pertama itu. Berapa, Pak? 250.000. Sewengi lho niku, Pak. Sewengi. Tapi uang waktu itu. Iya, tahun 90 ya. 250.000. Yang 200 itu untuk sewa wayang, gamelan, bayari yogo sinden. Saya dapat sisa uang turan duit 50.000, Mas. 50.000 era dulu tapi ya. Tahun 91 untuk duit 50.000 kaya ngipi, Mas. Senengnya bukan main, seneng bangga untuk duit dan sebagainya. Tak tukoni ali-ali waktu itu. Kenangan tak tukoni ali-ali. Tapi bukan yang ini. Ini ali-ali waktu itu. Saking senengnya. Nah, itu pengalaman pertama. Kalau seorang anak manusia mempunyai cita-cita dan bisa terlaksana di awal-awal, kebahagiaannya bukan main, Mas. Bangga, seneng. Hobi apalagi, Pak. Apalagi ya? Hobinya, iya. Hobi dapat uang, aduh. Yang tadi kan 50.000 kalau diuangkan sekarang mungkin kalau 90-an 5 jutaan Ya, mungkin ya. 5 jutaan. 5 jutaan. Nah, untuk ali-ali sitok Mas gede gitu. Wah, seneng. seneng. Terus akhirnya setelah itu, Pak, kan akhirnya belajar di mana di Belambangan, nggih, di Belambangan nggih. Iya, di Belambangan terus terjun sebagai seorang dalang yang bisa dikatakan dalang seorang dalang yang profesional. Terus yang saya penasaran ini Ki Goib Siswoyo. Kok nama panggungnya kok Ki Goib? Awal mulanya gitu. Nggih. Ya, gini. Latar belakang orang memberikan nama panggung dalang pada dirinya atau pemberian itu latar belakangnya berbeda-beda. Iya. Nah, kalau saya itu dulu kan gini. Awal-awal belajar dalang itu sama bapak saya almarhum begini. Belajar dalangi kudu kandel njaba jerone. Nah, nggih. Kurang-kurang bejane santet wong. Paman orang dulu. Nggih. Akhirnya kan dari itu terpicu untuk tirakat dan sebagainya. Wis tahu poso, ngerawat, mutih, sobo ngalas. Di Purwosana bersama dua teman saya, almarhum Mu'alim dan teman saya Hari sini. Ngalas Purwo. Ya. Nah, ya beberapa kali lah, dalang itu dan sebagainya. Terus kok perasaan itu ada suara tapi bukan bunyi ya, Mas. Beda suara dengan bunyi. Iya. Kalau bunyi itu kan punya volume, bisa direkam dan sebagainya. Kalau suara kan bisa suara hati, bisa apa itu. Cuma waktu itu saya tidak bisa menerjemahkan suara itu suara apa, saya tidak tahu. Cuma saya merasa, gitu, eneng sasmito gaib gitu.
Nah, terus akhirnya nama gaib itu saya pakai gitu loh. Itu waktu ngalas. Waktu ngalas. Oh, waktu ngalas. Di Gua Padepokan waktu itu. Oh, di Gua Ya, Padepokan. nginep-nginep gitu, Mas. Wow, pondel biar si bocah. Ya, akhirnya nama itu. Terus beberapa teman dalang yang dengan nama panggung itu tidak selalu begitu mungkin ya kalau saya baca seperti teman saya teman saya belajar tadi. Nggih. Ki Prasetyo Anom Carito. Tapi ini menurut prediksi saya ya. Iya. Karena dia itu mengidolakan Pak Anom Suroto Iya. dan wayangannya persis beliau. Iya. Nah, kata Anom ini dipakai. Kan banyak dalang yang pakai nama Anom. Iya. Itu biasanya mengidolakan Ki Anom Suroto. Terus seperti adik saya berkembang Ki Yuwono. Oh, Ki Yuwono. Ki Yuwono Lebdo Carito. Ini menurut prediksi saya dia itu idolanya Pak Mantep. Nah, Pak Mantep itu kan kalau tidak salah punya gelar Ki Mantep Sudarsono Wigno Carito. Kayaknya begitu atau Lebdo Carito. Ini dipakai. Oke. Terus ya bermacam-macam lah. Seperti Mas Juwito yang rambutnya panjang. Nggih. Ah, karena mungkin ini menurut saya saja. Kalau salah ya mohon maaf Mas Juwito. Ki Juwito Gede itu gendeng. Nah, Tapi emang terkenalnya seperti itu, Pak. ya terkenal Juwito seperti gendeng. itu. Dan itu menjadi ikon beliau dan menjadi daya jual. Iya. Wis wayangan ngedan lah. Kadang joget, kadang main drama dan sebagainya. Dan memang pantes gitu loh, Mas. Nggih. Akhirnya laku. Laku. Gitu lah. Dan banyak lagi teman-teman dan adik-adik dalang yang memakai nama panggung dengan latar belakang dan makna masing-masing. Iya. Tapi saya yakin pun perjalanan spiritualnya kan juga caranya berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Perjalanan. Ya. Tapi sejauh yang Ki Gaib tahu nih Kiki, untuk menjadi seorang dalang itu kan nggak jauh apa terlalu bisa dikatakan lekat dengan hal-hal mistis atau gaib gitu. Untuk mental gitu, untuk mental yang mungkin anak-anak muda sekarang, saya yakin hal-hal seperti itu kan dianggap tabu lah, atau dianggap ya dipercaya ya percaya ya enggak gitu loh Ki, masih ngambang ragu. Untuk menjadi seorang dalang Ki, yang perlu dipersiapkan itu napa mawon Ki? Banyak, Mas. Selain skill pedalangan, banyak sisi juga fisik juga harus kuat, mental. Dan hal-hal mistik seperti yang dengan katakan tadi, itu sebenarnya tidak hanya seorang dalang. Sampai itu pemain sepak bola. Oh iya. Wow, lawaran. Kurang pede, Mas. Oh, lawaran. Ceklek sih gitu, Pak. Saya juga pernah jadi main sepak bola sejak kecil sampai saya mungkin baru 2-3 tahun ini leren bal-balan dengan teman-teman tua. Saya lihat teman-teman yang main jaranan itu. Oh iya. Gapuan kau yang ngono gulung-gulung. Saya aja ngeri kok lihat. Wah, hebat. Apalagi dalam silo suwengi iki, Mas. Lah gini Ki, sing kula penasaran Ki. Prak bengok-bengok, ora nguyuh, ora BO dan sebagainya. Saya bisa bayangkan bengok-bengok suwengi ini. Oh iya. Ya, pasti ada sesuatu di situ. Entah bagaimana caranya. Gitu. Saya itu jagongan ngene iki, Mas. Nggih. Paling sak jam, 2 jam pipis, Mas. Aku jangan ronyo digojloki beser lagi. Tapi dalam sungai orang tahu aku dulu ya. Inilah sesuatu yang tidak bisa saya jawab secara nalar. Iya. Secara nalar. Itu tapi tadi berspiritual ya Ki ya. Iya. Tanya sudah teman-teman dalang yang lainnya. Tidak akan pernah lepas dari itu. Oh, kok dalang suwengi? Bal-balan nih loh, Mas. Karena kalau kok ngarep pidato gitu loh, Mas. Mbuh iku maca Fatihah, mbuh maca apa pasti ada. Besar kecil gitu pasti ada. Apalagi kita hidup di tanah Jawa nggih. Ya. Di tanah Jawa, apalagi di Banyuwangi. Terus yang saya penasaran ini masalah kembali lagi ke dalang Ki. Untuk menjadi seorang dalang belajar impersonate atau menirukan suara tokoh dalam pewayangan Ki. Itu gimana Ki belajarnya Ki? Atau awal-awalnya Ki Gaib sendiri belajarnya gimana nih? Gini, dari guru saya Suwargi Pak Wondo, yang masih saya ingat.
swara wayang ki enek larase, nada. Nggih, ada. Ada nadanya. Siji nirokne pomene sak kresna ki larase 6 utawa 5. Lek pas jejeran kae larase 5, lek ning jaba larase 6. Siji sing ping pindho melihat ini wajah wayang ini. Oh, nggih. Bentuk mulutnya dan sebagainya. Ini dengan ini juga tentu beda. Beda. Nah, ini nadanya lebih rendah. Rendah. Wah, cerita kakangku ini kecil-kecil. Apa Werkudara? Jadi, Oh iya ya. nah, salah satunya itu. Jadi dalang kudu nguasi wayang, gitu. Nanti gedene Werkudara karo gedene Setyaki mungkin gedenya hampir sama, tapi karakternya beda. Beda. Yang satu lebih kereng, yang satu lebih kalem mungkin gitu. Iya. Terus untuk wayang-wayang seperti Durna, Sengkuni dan sebagainya, ya kita menirukan apa ya, mulutnya wayang itu. Umpamanya sak Durna kan seperti itu. Oh, ya elek dalang ini didelok teko samping, Mas. Nggih. Ya, karena apa? Menirukan wayang ini. Bagong ya kang ya begitu. Nah, Terus pahamnya itu awal-awalnya, maksudnya belajarnya itu emang, oh ini loh pakem suaranya Semar semisal, pakemnya seperti ini, emang ada yang ya gitu ya? ya ada. Turun-menurun berarti ya? Ya. Untuk impersonernya ya? Makanya kan ilmu itu lek ra digurukne, Mas. Nggih. Ora dadi. Iya, Dadi Pak, ngambang. Gitu. Kan ada juga dalang tuh belajar neng YouTube, belajar neng CD zaman itu. Wis merasa bisa meron dalang. Ya lucu sing nabuhi bingung. Iya. Nabuhi bingung. Nyasmita Gending ini padahal bukan pada tempatnya. Buri. Apa wong iki sing dinekne? Lah apa? Alas ngenekne apa-apa lah. Ternyata dalange ora ngerti. Nggih. Nyasmita Gending iki gending A dinekne gending B, dalange ya oke-oke saja. Tapi ora digurukne kuwi mau. Oh iya Pak, ya nangkep. Terus masalah alur dalam cerita perwayangan itu kan banyak. Ini yang setahu saya loh mungkin itu kan banyak diambil dari tokoh-tokoh yang di gaib tadi bicarakan, misal seperti Ramayana, Mahabharata. Selain itu ada nggak tema-tema dalam pewayangan yang pernah Ki gaib bawakan? Ada. Seperti kemarin waktu suro kemarin di Balai Saringin itu kan panitia minta lakon Sri Haji Jayabaya. Nggih. Nah, berarti itu kan lakon-lakon yang ada hubungannya dengan sejarah tanah Jawa. Itu salah satunya. Kalau wayang-wayang seperti Mahabharata dan Ramayana itu masuk dalam fase wayang Purwo. Wayang Purwo. Nah, Purwo itu wiwitan wayang yang awal-awal. Tapi kalau yang saya tampilkan kemarin di Ringin Pitu lakon Sri Haji Jayabaya itu wayang Madya, wayang tengahan. Wayang tengahan. Wayang Madya. Jadi setelah wayang Purwo, wayang Madya, nah sekarang ini ada wayang-wayang modern dengan berbagai macam improvisasi, sumber cerita dan sebagainya. Ada wayang Pancasila, ada wayang-wayang yang ceritanya itu kemasyarakatan, tokoh-tokohnya ya tokoh presiden, apa Presiden Jokowi atau Soekarno dan sebagainya ada juga. Seperti itu. Ya. Berarti kalau semisal menceritakan seperti Pancasila dan lain-lain itu bentuk wayangnya juga mengikuti berarti nggih? Iya, mengikuti. Ya mirip-mirip wayang Purwo begitu, mirip-mirip wayang Madya begitu, tapi ada perbedaan di sana sini. Itu kreasi seniman-seniman modern. masa kini modern. Bahkan selain sumber cerita Mahabharata Ramayana itu ada juga wayang-wayang lokal, mengangkat dari cerita kearifan lokal. Nah, seperti sekarang yang sedang digodok di Banyuwangi. Ini murid saya, Billy, ini kan sekarang di DKB. Kapan hari cerita kepada saya, mau nggarap wayang Banyuwangi. Wayang Banyuwangen. Wayang Banyuwangen, gitu. Wayang Banyuwangen. Wayang kulit. Osing berarti. Nah, osing. Tapi ceritanya, cerita Ramayana Mahabharata. Yang pernah saya lihat, cuma waktu itu sekilas di Facebooknya anak-anak itu, adik saya Yuwono, Ki Yuwono itu tampil kalau tidak salah di daerah Kalipuro atau mana gitu loh. Itu sudah membawakan itu Ki? Iya, itu sudah Banyuwangen itu ya? Banyuwangen. Nah, itu
Tapi itu wayangannya wayang Purwo, cuma iringannya Banyuwangen. Kalau ada lagi ini dalang using. Kalau Yuwono itu kan dalang Jawa. Iya, dalang Jawa. Dalang using seperti Mas Ilham, Pak Ronggo, terus Pak Mustafa itu yang saya tahu itu wayang using itu. Cuma seperti apa saya tidak begitu paham. Ceritanya cerita lokal. Sri Tanjung, Sido Bekso, Tawang Alun, Sayu Wiwit itu. Berarti bahasanya using juga. Bahasanya using juga, iringannya juga using. Oh, iya panjak using. Nah, itu salah satu penokohan atau garap wayang selain yang Mahabharata Ramayana. Berarti model untuk wayangnya sendiri juga berbeda-beda nggih? Ya, beda. Untuk saat ini, untuk Ki Beb sendiri, ada berapa wayang? Kalau saya hanya punya satu wayang gaya Surakarta saja. Tapi kalau untuk lakon Sri Haji Jayabaya kemarin, ada yang namanya wayang-wayang silian. Oh, wayang silian. Artinya wayang itu kan ada yang baku, ada yang tidak. Dan itu seperti ini Noroyono. Dia sudah Noroyono sudah. Untuk penokohan lain kurang pas. Kurang pas. Nah, dan saya punya beberapa wayang, umpamanya mirip-mirip Arjuna tapi bukan Arjuna. Oh, Mirip-mirip iya. Antasena tapi bukan Antasena. Itu bisa untuk tokoh-tokoh alternatif dan tokoh-tokoh wayang Madya dan sebagainya. Terus yang nggak bisa diganti, seperti contohnya siapa aja? Ya, contohnya ini. Ini Noroyono, terus ini Werkudara. Wis arep apa-apa iki ya Werkudara, jenenge apa iki? Ini wayang Werkudara. Iya. Contohnya begitu. Jadi ada lek ngarani wong dalang-dalang dan para ahli wayang yang tidak bagus jenenge wayang silian. Bisa untuk Wayang tokoh-tokoh malian, tokoh-tokoh apa dan sebagainya gitu. Oh, universal berarti sifatnya. Ya. Iya. Kemarin kan saya juga pernah ke Jaranan, juga pernah ke teman-teman dari Paguyuban Janger, Lawak dan lain-lain. Untuk wayang sendiri Ki. Wayang itu untuk di Banyuwangi nih Ki, para dalang-dalang pewayangan itu apa juga ada komunitas apa wadahnya tersendiri di Banyuwangi? Ada. Kalau di Banyuwangi ada dua komunitas yang saya tahu. Yang pertama Pepadi. Pepadi itu Persatuan Pedalangan Indonesia. Itu ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, sekarang ini ketua Pepadi Banyuwangi itu Pak Saikun Muhtari Dajak. Oh, nggih. Tahunan. Terus ada lagi ini Padakawangi. Paguyuban Dalang Kanoman Banyuwangi. Jadi dalang-dalang muda itu karena banyak membuat satu paguyuban namanya Padakawangi. Ya. Terus melihat dalang-dalang ini kan seperti yang Ki Siswaya tadi bilang, jenengan ini sekarang kan sudah termasuk dalam dalang yang senior. Dalang tuwek. Gitu. Terus melihat generasi-generasi yang baru ini Ki. Generasi-generasi dalang yang baru terus dengan ciri khasnya masing-masing itu seperti apa Ki untuk saat ini, era-era sekarang inilah? Gini Mas, adik-adik dalang muda sekarang ini itu lebih beruntung daripada zaman saya waktu muda. Iya. Yang pertama, sarana dan prasarana sudah semakin memadai. Ada YouTube dan sebagainya. Iya. Terus adik-adik dalang sekarang itu rata-rata punya wayang bagus-bagus seperti ini. Kalau zaman saya dulu tuku wayang ora kuat Mas. Mahal sekali itu. Satu itu. Terus yang kedua, orang tua sudah sangat sadar akan menggali bakat dan minat anak-anaknya. Iya. Itu keuntungan. Terus dari semua itu kan memungkinkan anak-anak sekarang itu belajar dalang lebih mudah. Dan itu juga terbukti. Kalau saya melihat, terutama adik-adik Padakawangi lah, wayangannya api-api Mas. Cekelane wayang api-api Mas. Tapi saya Ki Prasetyo, Ki Juwito saran apa-apa nih Mas. Nyeblak nih wayang. Nah, tapi di satu sisi mereka kalah dengan dalang-dalang seangkatan saya dan di atas saya. Dalam segi lek ngarani ilmu pedalangan semune wayang.
Oh, semune. Semune wayang. Jadi wayang ini seperti hidup, wayang noleh, wayang kaget, wayang susah dan sebagainya. Itu yang lebih sulit. Nah, itu perlu pengalaman, perlu apa ya? Jam terbang dan usia juga tidak bisa diabaikan. Kalau masih usia-usia di bawah 40 tahun untuk pengkarakteran wayang ini kayaknya masih agak-agak kurang. Jauh. Ini yang sudah mulai kalau Ki Prasetyo dan sebagainya itu memang sekolah ngulon, tadi apa ya, semuni wayang itu lebih terlihat. Nah, Ki Wono itu sudah mulai sabetannya bagus, semuni wayang wis mulai entuk dan laris juga. Gitu. Laris. Tetapi banyak juga adik-adik dalang seperti Billy, Edo, terus Windy, siapa lagi itu ya? Wakeh lah. Dayu dan sebagainya dan lain-lain sebagainya. Itu wayangannya sudah bagus gitu. Cuma jam terbangnya kurang gitu. Terus masih ada yang saya pelajari. Harusnya dalang muda ini sudah laku. Kenapa kok masih kurang ya? Urung didoyani karo masyarakat. Katakanlah kasarane ngono. Nggih. Ini saya juga masih menggali sisi mana kira-kira yang perlu dipoles lagi gitu. Kadang-kadang kan kalau saya dalang kan saya wayangan semalam sabete tak wene muridku sing iki kayak Billy. Kadang-kadang lek wayangan awan begini apa Windy, apa Edo atau siapa gitu. Iya. Ayo wayang awan karo belajar gitu. Jadi mau tidak mau gini Mas. Alih generasi itu sangat penting. Sangat penting. Regenerasi. Agar wayang tetap eksis. Jadi lek wis dadi dalang lek kaya aku ki ya aja egois terus digagahi dhewe ya jangan. Kita harus berpikir regenerasi tadi. Regenerasi berpikir lebih global gitu. Tapi kan kalau melihat minat dari masyarakat sendiri Ki untuk seni wayang, ini bisa saya katakan seni lah, seni pertunjukan wayang kulit di Banyuwangi, minatnya kayaknya agak berkurang untuk akhir-akhir inilah ya, untuk akhir-akhir ini untuk minatnya. Mungkin kalau pementasan bisa dikatakan kayak acara bersih desa. Selain itu untuk kalau dulu mungkin era 2010 ke bawah, bahkan kan kalau orang amit mantu mawon kan nggih nanggapi wayang biasanya kan ngaten. Kalau untuk sekarang kan lebih banyak acara-acara formal seperti bersih desa dan lain-lain. Kalau tanggapan menurut jenengan sendiri pripun guys? Ya, ini yang sebenarnya memang menjadi PR bagi seniman pedalangan. Ya mau tidak mau, saya dulu awal-awal belajar dalangku malah lumintu Mas, saulan loro. Begini. Kan peradaban itu kan selalu berkembang. Iya. Dengan berkembangnya peradaban juga diiringi dengan perkembangan pemikiran masyarakat dan selera. Iya. Juga itu tidak terlepas dari yang namanya asimilasi budaya. Atau percampuran dengan budaya-budaya yang lain. Sehingga wayang yang notabene adalah kesenian tradisional ini menjadi banyak saingannya. Iya. Sekarang musik dan sebagainya kan mulai semarak. Nah, itu tantangan. Kenapa begitu? Ya itu namanya perubahan zaman. Kalau orang Jawa mengatakan zaman kelakon nih. Nah ini tantangan bagi seorang dalang. Di zaman seperti ini, piye amre wayang itu tetap eksis, tetap digemari. Kalau sekarang orang mengatakan wayang gaya milenial. Nah seperti ini, seperti adik saya Ki Ikhwan Dwi Purbojatikusumo itu sekarang gelarnya dalang milenial. Sebagai dalang muda, dia tampil untuk bisa menembus kalangan muda. Dan saya anggap berhasil. Buktinya sering pementasan. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Lek biyen iku wong ndelok wayang ki yo mik didelok wayange. Iya, nggih. Saiki ora mik ndelok wayange tok. Biyen wayang didelok teko mburine kelir. Saiki ya ora seneng, butuh ndelok sinden ayu. Nggih niku. Sekarang bahkan mungkin untuk ada pementasan
bukan yang ditanyakan bukan dalangnya siapa, sindennya siapa. Nah, sindene sapa? Enek pentul apa ora? Enek cemple apa ora? Itu yang ditanyakan. Nah, begini, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, Mas. Jadi, oke lah, karena selera masyarakat seperti itu juga harus kita penuhi. Iya. Enek penyanyi nih, enek Nggih, pelawake, ada sindene yo kudu kae sing ayu-ayu. Itu juga kan kita butuh penonton. Tidak bisa pagelaran tanpa penonton, tidak bisa, tidak jalan. Iya. Nah, benar. tetapi satu catatan agar tidak menjadi blunder, Iya. wayangannya harus tetap yang utama. Yang utama. Kadang-kadang kan ada wayangan, selakone ora penting. Nggak penting. Yang penting nyanyi-nyanyi. Nah, kan ada seperti itu. Nggih. Ya jangan sampai seperti itu. Karena kalau terjadi seperti itu, wayang porsinya itu hanya sedikit, lama-lama justru akan tenggelam wayang ini. Iya, Pak. Setuju. Suwi-suwi wong ora nanggap wayang. Sing rame campur sari karo lawake, nanggap campur sari karo lawake wis. Gak sawah yang lebih murah dan sebagainya. Akhirnya begitu. Makanya saya mengimbau kepada adik-adik dalang. Iya. Monggo lah, mau ada penyanyinya, ada musiknya, bahkan kadang-kadang ada jaranannya. Iya. Gitu. Bahkan ada pelawaknya. Tapi wayangnya ini harus tetap porsinya lebih banyak. Lebih banyak. Umpamanya, oke lah limbuan kan sekarang yang paling digarap. Ya limbuan itu ya jangan sampai 40% lah. Gitu kan. Kadang-kadang juga kita terjadi dilema, Mas, di panggung itu. Sekarang kan musim nyawer. Nggih, iya, setuju. Dueti, ayo lagu. Merekesati. Wah. Sementara penonton yang lainnya yang suka wayang, wes wayangan. Gak iso, jemik bedembungu aku udah duit, kadang seperti itu. Iya. Ini kadang jadi problem antara dalang sinden Joko piye iki. Amrih adile wayangane yo mlaku, penonton juga puas, kadang-kadang seperti itu. Nggih. Jadi penonton juga kita manjakan, tetapi jangan terlalu dimanjakan. Karena kalau terlalu dimanjakan, ini dalang ini akan dikendalikan oleh penonton dan itu bahaya. Iya. Lama-lama wayangnya ora laku gitu. Iya sih, benar-benar setuju aku soal itu. Apalagi kan kalau kembali lagi, Pak, namanya pertunjukan, ya benar tadi terserah yang nanggap bicara gitu kan, kita terserah yang nanggap. Tapi yang penting kan nggak keluar dari pakem. Semisal niatnya nanggap wayang, ya udah, yang penting wayangnya, yang lainnya cuma pementasan pengisi lah, pengisi sampingan. Kalau mau musik, nanggap musik ya monggo wonten orkes, enten mungkin itu. Tapi ya kembali lagi sebenarnya hal apapun itu kan tergantung dari sudut pandang masyarakatnya masing-masing. Nah, cuma satu catatan, Mas. Dunia pedalangan itu jangan meninggalkan tiga faktor ini. Satu faktor etika. Nggih. Yang kedua faktor estetika. Nggih. Yang ketiga faktor spiritual. Nggih. Kalau satu di antara ini sudah hilang. Di panggung wayang, ini bahaya. Bahaya ini. Bisa hilang sungguhan. Satu etika. Sopan santun. Pamane dalang iku sing joget, sing apa dan sebagainya. Tapi indahnya joget itu tunjukkan. Iya. Nah, seperti contohnya Mas Juwito. Nggih. Wah, masuk nggih jeneng gendeng, masuk ngidan dan sebagainya, tapi tidak meninggalkan etika itu. Iya. Jadi tetap enak. Saya aja yang teman dalang roh Mas Juwito Banyol ini kan dia tapi panggang guyu aku, Mas. Mas Juwito ndak Banyol iki panggang guyu kekel-kekel. Tetap seperti itu. Karena apa? Tidak meninggalkan etika itu. Etika. Wis. Nah, kadang-kadang dalang medun teko panggung. Ini ya ojo lah. Walaupun abdikan itu tetap di panggung, contohnya begitu. Terus estetika, keindahan. Keindahan itu meliputi tiga hal: wirogo, wiromo, wiroso. Wirogo itu ya solai wayang dan sebagainya, solai sinden. Wiromo gending-gendingnya. Gendingnya wis Mas yo dangdut yo aja sampai jingkrak-jingkrak sampai nemen-nemen lah kan panggung wayang. Terus wiroso rasa. Seni itu tidak bisa hilang dari yang namanya rasa. Karena yang disentuh dari seni itu adalah rasa atau perasaan. Jadi seyogianya seseorang ketika pentas dalang itu penonton
akan berkatakan begini, dalang kae lho, lek nglakoni bala dewa dan serem. Nggih. Dalang kae lho, lek nyakir, wapi. Dalang kae lho, lek nyekel bagong lucu tenan. Nggih. Ini saya anggap dalang yang berhasil. Iya. Jadi ketika pulang dalang orang ngomong, pelawaknya lucu. Ini dalangnya gagal, Mas. Nggih. Sindene ayu-ayu. Penyanyi ini bahenol. Ini saya anggap gagal pagelaran itu, walaupun secara umum penonton seneng, tapi dari sisi seni pedalangan ini saya katakan kurang berhasil. Terus yang ketiga spiritual. Karena awal diciptakannya wayang itu lagi golek duit, Mas. Nggih. Untuk sebuah pembelajaran. Nggih. Ya etika, kemasyarakatan, moral, bahkan ketuhanan dan sebagainya. Awal-awalnya seperti itu. Karena berkembang dan sebagainya terus golek duit seperti sekarang. Dulu-dulunya nenek moyang kita tidak. Untuk acara-acara ritual yang sangat penting gitu. Tapi nggak tahu ya Ki ya. Saya jarang melihat wayang kalau nggak ini saya akui saya jarang. Tapi kadang pas waktu melihat wayang, melihat pementasan wayang sendiri itu ada kayak rasa gimana ya? Kalau bilang spiritual Ki, ya emang kayak ada rasa kayak hidup. Mungkin hal-hal seperti itu yang saya rasa atau saya kira untuk sekarang ini kalau saya sendiri ini pribadi saya lagi pergi ke wayangan ya agak ngaten. Maksudnya rasanya kurang gitu. Rasanya kalau ingin melihat alur cerita perwayangan sendiri itu kurang. Kalau saya pribadi. Mungkin faktor-faktor yang Giga tadi babarkan mungkin lagi faktornya. Terus niki sebelum kita tutup nggih, niki insya Allah sudah menjadi pembelajaran banyak bagi teman-teman, apalagi yang masih sampai detik ini masih suka dengan dunia pewayangan. Terus pesan-pesannya Ki untuk teman-teman yang masih eksis di dunia perdalangan perwayangan dan untuk para penonton yang masih konsisten sampai saat ini untuk melihat pementasan wayang, pesannya napa jenengan? Terima kasih Mas. Yang pertama untuk teman-teman dalang, adik-adik dalang terutama. Nggih. Jadilah dalang yang berkualitas. Dalang yang berkualitas. Dan adik-adik sudah tahu dalang yang berkualitas seperti apa. Cekelan wayang lek iso yo sing apik sing terampil. Wayangi yo sing apik. Suara juga diopeni, gending diopeni. Terus jangan egois dengan prinsip Mas sendiri. Ibaratnya wong dodol panganan kene iki senengane sego pecel. Aja didoli rawon mamane gitu. Jadi jangan terlalu, ya prinsip boleh tapi jangan terlalu seperti itu. Karena kita tanpa penonton enggak ada artinya. Enggak ada artinya, betul. Yang pertama. Terus untuk masyarakat yang suka wayang, monggo. Yang seneng nyanyian yo dinikmati nyanyiannya, yang seneng cerita wayang sabetan ya dinikmati sabetannya. Dan harapan saya atau himbauan saya kepada masyarakat pencinta wayang, semoga bisa belajar dari cerita wayang semalam itu. Karena itu syarat dengan makna filosofi kehidupan. Terus juga ini himbauan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjarmasin. Ini kan kebetulan mau pilihan ini Ki. Mau pilihan untuk besok siapapun yang jadi Ki. Harapannya untuk dari perwakilan seni wayang. Begini. Himbauan saya kepada calon-calon kepala daerah dan juga kepada masyarakat pecinta wayang, pilihan sing seneng nanggap wayang. Aduh lagi. Karena apa Mas? Budaya itu saka guru sebuah bangsa. Budaya ambruk, negara ambruk Mas. Iya. Setuju. Yo terus nanti yang terpilih dari kedua calon itu yo wayang lebih diopeni lah. Terus untuk alokasi dana terutama untuk bapak-bapak yang ada di Disbudpar, dana wayang ya rodok ditambahi lah. Untuk generasi-generasi ini biar rodok maju. Dan sebentar lagi bulan November kan ada hari wayang dunia Mas. Hari wayang dunia. Untuk terutama para pengusaha, pecinta seni wayang dan terutama pemerintah daerah Banyuwangi lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jeng Ben atau November besok kalau pas ada hari wayang dunia, yo ojo ming satu tempat lah. Iya. Kalau bisa ya paling tidak 2 atau 3 tempat
Terus terutama dalam nom-nom itu diakumulasi dah, ditampilkan dan sebagainya. Jadi karena itu tanggung jawab kita bersama. Iya, nggih. Sudah. Oke, mungkin itu saja, friend. Ini sekali lagi saya dan tim Banyuwangi 24 jam matur nuwun Ki sudah diperkenankan mampir sampai direpoti. Sampai direpoti. Seneng gini nih Mas. Ada seperti jenengan satu media yang mengangkat seni begini, seneng, dan itu diharapkan oleh teman-teman seniman semuanya. Amin, Ki, harapannya Ki seperti itu Ki sebenarnya. Mungkin itu saja, friend, yang dapat saya atau Ki Ghoib Siswoyo sampaikan. Mungkin sekali lagi seni di Banyuwangi ini luas maknanya, ada banyak sekali seni yang ada di Banyuwangi ini. Yang penting tetap apapun generasi kita, apapun itu, seni di Banyuwangi jangan sampai tertinggal. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mewakili Ki Ghoib sendiri juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the way, on the Warga, info dan fakta via media.